Kalau kaum intelektual sekalian, wah, wow, 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 wow. Gila banget, gila, 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 gila. Belum beberapa tahun Pak Prabowo mau merintah atau menjabat, sudah akan dimajukan. Wow, 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 luar binasa. Gila, gila, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang yang pengen memajukan Pak Prabowo? Apakah karena mereka itu ada dendam pribadi gitu? Apakah karena mereka nggak dapat jabatan gitu? Apakah karena mereka dikucilkan gitu? Apakah karena mereka merasa terjolimi gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi baru-baru ini ada seorang pengamat bernama Pak Saiful. Dia mengajak warga Konoha untuk memajukan Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo mengatakan, boleh-boleh aja memajukan gue, nggak jadi masalah. Ya, emang gue pikirin gitu. Kata Pak Prabowo. Ya. Ini menurut keyakinan saya guys ya. Ya, kata Mister Wowo, emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Bisa aja kali gitu. Jadi Pak Prabowo mengatakan, ya boleh-boleh aja gue dimajulkan, tapi ada syaratnya. Harus lapor dulu sama DPR dan MPR. Nah, anehnya DPR itu kan dikuasai oleh Pak Prabowo. Kenapa saya mengatakan dikuasai? Karena yang menghuni senawan itu atau yang banyak jadi anggota DPR itu berasal dari kubu Pak Prabowo, dari Partai Gerindra, pokoknya dari koalisinya gitu ya, bukan dari oposisi. Sehingga ini akan sulit untuk dimakjulkan. Itulah alasannya kenapa Pak Prabowo mengatakan, boleh-boleh aja gue dimakjulkan. Gile, masa gue ditakut dimakjulkan? Boleh-boleh aja, silahkan aja, sok aja. Emang gue pikirin gitu. Ini menurut sudut pandang saya guys ya. Pak Prabowo tidak mengatakan seperti itu, tapi yang jelas Pak Prabowo mengatakan boleh-boleh aja kalau dimakjulkan asal sesuai dengan prosedur. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Prabowo ini pengen dimakjulkan? Jadi ada yang mengatakan karena Pak Prabowo ini susah dinasehati. Saya juga bingung ya, kenapa sih Mr. Wowo ini susah dinasehati? Harusnya kan bisa dinasehati ya kan. Jadi Pak Prabowo itu susah katanya dikasih masukan gitu ya dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi di video saya tidak akan berpihak ya. Saya tidak berpihak pada Pak Saiful, pengamat yang memajukan Pak Prabowo ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Kemudian saya juga tidak berpihak pada Pak Prabowo dan anehnya lagi rumor ini disambut oleh narasi daripada Pak Mahfud MD. Nah, jadi pertanyaan, apa narasi daripada Pak Mahfud MD? Narasi daripada Pak Mahfud MD adalah boleh-boleh aja Pak Prabowo dimakjulkan asal sesuai dengan peraturan. Kalau presiden itu sudah melakukan kejahatan yang luar biasa seperti korupsi, mengkhianati negara, dan lain sebagainya, ada banyak indikasi ya. Tapi indikasi yang paling utama itu korupsi. Presiden itu nggak boleh korupsi. Kalau presiden korupsi maka akan dimakjulkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Prabowo ini korupsi atau tidak? Apa kelemahan daripada pemerintah Pak Prabowo? Jadi saya tidak berpihak di video ini ya. Saya juga akan membongkar kelemahan daripada pemerintahan Pak Prabowo. Kalau kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya gitu ya. Apakah pemerintahan Pak Prabowo ini lebih bagus daripada pemerintahan Pak Jokowi? Jadi gini guys, ini dari sudut pandang yang paling rasional ya. Mohon maaf ya kalau mau bantah-bantah pakai data ya. Kalau saya perhatikan itu, emang ya Pak Prabowo ini seperti membentengi dirinya dengan orang-orang tertentu. Sehingga kalau misalnya ada masukan dari rakyat kecil gitu ya, maka susah nyampainya ke Pak Prabowo. Ya kemungkinan ada orang-orang di sekeliling Pak Prabowo ini yang membentengi gitu ya. Saya tidak mengatakan itu Pak Teddy ya atau Hambalang Boy dan lain sebagainya. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan itu susah gitu kalau saya perhatikan ya. Informasi langsung masuk ke Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo ini menganggap bahwa negara kita itu ya baik-baik aja gitu ya. Ya kehidupan kita itu ya normal-normal aja gitu ya. Kita itu
salah satu negara yang luar biasa dalam MBG gitu ya, bahkan lebih bagus dari Jepang dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo sering mengatakan seperti ini. Itu artinya bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya tidak mengetahui informasi di lapangan yang sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa? Ada berbagai faktor ya. Selain karena dia dibentengi oleh orang-orang tertentu, mungkin karena pengaruh umur kali ya. Jadi Pak Prabowo kan kalau misalnya nih yang pergi ke daerah-daerah kan udah nggak kuat lagi ya, udah tua banget ya. Makanya di next periode berikutnya, kalau mau pilih pemimpin tuh ya pilihlah yang masih muda, energi gitu ya, energik maksudnya. Jangan yang sudah payout gitu ya, jangan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan Pak Prabowo sudah payout ya, tapi ya kalau dia misalnya nih dari daerah ke daerah itu berpindah-pindah kan umur pasti ini dong yang nggak bohong ya kalau umur ya, kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan dari sudut pandang pengamat ini, Pak Saiful, pengamat, saya nggak tahu apakah dia pengamat abal-abal atau pengamat kompresor bosor gitu. Yang jelas dia pengen memajulkan Pak Prabowo. Sepertinya, ya menurut keyakinan saya, ini terlalu dipaksakan sih sebenarnya. Boleh ya, boleh, tapi ya kalau saya perhatikan itu, dia pasti nggak dapat dukungan. Bukan berarti saya memojokkan Bapak ini ya. Mungkin ada benernya gitu. Tapi kan dia pasti nggak dapat dukungan. Karena apa? Karena ya parlemen kan dikuasai oleh Pak Prabowo. DPR itu kan dikuasai oleh Pak Prabowo. Karena dia ketua partai. Nggak mungkin kader-kader daripada Gerindra melawan bosnya sendiri gitu, Pak Prabowo. Nggak mungkin lah. Itu nggak masuk akal. Kalau misalnya mengatakan kok negara kita nggak maju-maju dengan Pak Prabowo, kok dia berurusan dengan Amerika dan sebagainya. Nah, ini ada semacam kesalahpahaman ya. Kenapa dia dekat dengan Amerika? Jadi kan kita melihatnya Pak Prabowo itu dekat dengan Amerika. Ya alasannya itu karena mitra dagang kita terbesar nomor 2 di dunia itu adalah Amerika. Jadi kalau kita diembargo oleh Amerika, kita membenci Amerika, maka siap-siap kita akan kehilangan lapangan kerja, akan banyak orang yang pengangguran di Konoha tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Apakah ini masuk akal atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri ya. Kemudian selain itu, ya kalau kita perhatikan zaman sekarang ini ya, susah nyari kerja. Saya tidak sedang mengglorifikasi ya. Emang kenyataannya seperti itu. Apa buktinya? Buktinya bermunculan pekerjaan-pekerjaan di sektor informal. Ya kalau kita punya banyak kerjaan, ya pasti di sektor formal dong. Itu artinya pemerintah kita itu ya sebenarnya tidak terlalu berfungsi gitu ya. Cuman 5-10% doang ya berpengaruh ya. Nggak bisa mengejar negara maju gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Satu alasan yang paling masuk akal itu, karena gini guys, kita nggak boleh menyalahkan Pak Prabowo terus-terusan juga ya, kenapa kita tidak jadi negara maju gitu. Karena untuk jadi negara maju itu kan ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar? Ya kita harus berubah. Kalau saya bongkar nanti harga yang harus dibayar itu pasti banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu? Ya jangan terlalu fokus ngurusi hal yang subjektif. Kita harus fokus ngurusin hal yang objektif atau ilmiah gitu. Ya minimal mayoritas warga Konoha harus fokus pada hal yang ilmiah gitu. Bukan hal yang tidak ilmiah gitu. Ya itu guys ya. Kemudian kita kan malas membaca. Emang ada negara maju di ini yang bisa jadi negara maju kalau malas membaca? Nggak ada. Rata-rata negara maju itu masyarakat membaca. Bagaimana dengan Konoha? Konoha itu hanya 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Jadi di Konoha itu jualan buku itu susah banget. Lebih susah jualan buku daripada jualan janji-janji palsu. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Apakah kita jadi negara maju di tangan Pak Prabowo? Enggak. Kita itu sebenarnya kalau berjujur itu ya, tidak akan bisa jadi negara maju kalau terus kita demokrasi. Bukan berarti saya membenci demokrasi gitu. Karena gini ya, kalau misalnya nih ada seorang presiden misalnya nih ya, dia jadi
presiden. Kan biasanya kan dia merombak semuanya tuh ya, merombak kurikulum dan lain sebagainya, semua rombak gitu ya. Nah, kalau kita kan, ya kalau kita perhatikan itu kan setiap ada pergantian dirombak, setiap ada pergantian dirombak terus ya, berpuluh-puluh ganti presiden dirombak. Kapan majunya coba kalau dirombak rombak mulu ya kan? Yang baik dihilangkan gitu, dirombak semuanya. Makanya kurikulum kita itu kan gonta-ganti. Karena apa? Karena gonta-ganti presiden. Jadi kita nggak punya plan gitu ya. Apa sih plan kita ke depannya? Apakah kita jadi negara agama atau negara maju gitu? Jadi kita masih simpang siur gitu ya ideologinya. Nggak ada blueprintnya gitu. Kita mau dibawa kemana nih negara gitu. Ada yang mengatakan nggak usah jadi negara maju, ya negara biasa aja. Yang penting kita kaya di akhirat. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, oh kita harus jadi negara maju, ya Indonesia emas 2045. Dan ini bertabrakan satu sama lain. Jadi harus disamaratakan dulu gitu ya. Ideologi bangsa itu apa sih sebenarnya? Ya harus ada blueprintnya gitu ya. Harus dicetak gitu ya blueprintnya. Kita harus jadi negara maju gitu. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Jadi saya tidak akan memutuskan apakah Pak Prabowo yang salah atau tidak. Saya lebih menekan ke masyarakat kita ya. Masyarakat kita itu terlalu mengharapkan pemimpin yang one man show. Seperti Pak KDM, Pak Prabowo dan sebagainya. Jadi harusnya pemimpin itu harus ini ya guys ya, membangun sistem. Karena kalau dia misalnya nggak menjabat lagi, sistemnya berjalan gitu. Tapi kan kita nggak peduli dengan sistem. Karena apa? Karena yang menjalankan sistem itu kan nggak jujur. Itu sangat-sangat susah sekali ya. Kalau rata-rata pejabat kita nggak jujur, gimana kita mau jadi negara maju? Yang ada hancur-hancuran ya kan? Oke guys, ya silahkan tulis kolom komentar ya. Saya akan berpihak di video ini ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.